فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أن الله تبارك وتعالى يباهي الملائكته بالقوم الذين يتذكرون العلم ويذكرون الله ويحمدونه على ما من عليهم به منه. Allah Azza wa Jalla membanggakan di hadapan para malaikatnya orang-orang yang belajar ilmu, yang berzikir kepada Allah, memuji Allah atas anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Jadi Allah bangga dengan orang yang berkumpul untuk mengkaji ilmu, untuk berzikir. Kebanggaannya itu Allah ungkapkan di hadapan para malaikat. Sebagaimana sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, kharaja Muawiyatu ilal masjid faqal ma yujlisukum qalu jalasna nadhkurullah azza wa jalla qal Allahi ajlasakum illa dhak Allahi ma ajlasakum illa dhak qalu Allahi ma ajlasana illa dhalik qal amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aqalla hadithan anhu minni inna Rasul alaihi salatu wasallam kharaja ala halqatin min ashabih qal ma yujlisukum qalu jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu lima hadana al-islam wa manna alayna bik qala Allahi ma ajlasakum illa dhalik qalu Allahi ma ajlasana illa dhalik qal amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum innahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah ta'ala yubahi bikumul malaikah. Kata Abu Sa'id, suatu saat Muawiyah keluar masuk ke masjid. Muawiyah saat itu menjadi khalifah. Lalu berkata kepada orang-orang yang duduk di masjid, apa yang membuat kalian duduk-duduk di masjid? Mereka menjawab, kami duduk untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Muawiyah, maukah kamu bersumpah? Tidak ada yang membuat kamu duduk kecuali untuk itu. Jadi murni untuk apa? Untuk berzikir. Mau enggak kamu bersumpah atas nama Allah? Mereka berkata, iya demi Allah, tidak ada yang membuat kami duduk kecuali hal itu. Kata Muawiyah, sesungguhnya aku tidaklah meminta kalian bersumpah karena menuduh kalian. Enggak begitu. Tak ada seorang pun seperti aku yang lebih sedikit hadisnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah termasuk sahabat yang paling sedikit meriwayatkan hadis. Lalu kata Muawiyah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat keluar menemui satu halaqah dari kalangan sahabatnya. Para sahabat lagi ngumpul di masjid. Lalu oleh Nabi ditanya, apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini? Mereka menjawab, kami duduk untuk berzikir kepada Allah, memuji Allah atas hidayah
yang Dia berikan kepada kami untuk memeluk Islam, dan atas anugerah yang Allah berikan kepada kami melalui Engkau, melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apakah kalian bersumpah atas nama Allah bahwa tidak ada yang membuat kalian duduk kecuali hal itu? Mereka menjawab, ya demi Allah, tak ada yang membuat kami duduk kecuali itu, kecuali untuk berzikir, untuk berdiskusi. Maka berkatalah Nabi SAW, adapun aku, tidaklah aku menuntut kalian bersumpah karena menuduh kalian. Enggak. Tapi barusan datang kepadaku Jibril. Dia mengabarkan kepadaku bahwa Allah merasa bangga kepada kalian di hadapan para malaikat. Membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Kata Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun gharib, la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Ini hadis yang hasan dan gharib. Kami tidak mengetahui hadis ini kecuali melalui jalur ini. Satu sanadnya hanya satu jalur. Seperti yang sudah kita jelaskan, hadis gharib itu hadis yang diriwayatkan hanya oleh seorang perawi di setiap generasi perawi. Nah, lihat paragraf berikutnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, fahaulai kanu qad jalasu yahmaduna Allah bi dzikri awsafihi wa alaihi wa yuthnawna alaihi bidzalik wa yadhkuruna husnal Islam wa ya'tarifuna lillahi bil fadlil azim idh hadahum lahu wa manna alaihim bi rasulih. Mereka yang duduk-duduk di masjid tadi, duduknya itu untuk memuji Allah dengan menyebut sifat-sifat Allah dan nikmat-nikmat Allah, menyanjung Allah atas hal itu, menyebut-nyebut kebaikan Islam dan mengakui karunia yang agung dari Allah karena Allah telah memberi hidayah kepada mereka dan menganugerahkan mereka dengan kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza asyrafu ilmin 'alal itlaq, dan ini menunjukkan kemuliaan ilmu. Ilmu itu termulia secara mutlak. Dan ini tidak bisa difahami kecuali oleh orang-orang yang ilmunya mendalam. Karena ilmu ini mencakup mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan Allah, agama Allah, Rasulnya, dan mencintai semua itu serta mengagungkannya serta berbangga-bangga dengannya. Maka sudah selayaknya pemilik ilmu seperti ini oleh Allah dibanggakan di hadapan para malaikat. Ada lagi riwayat Nabi SAW memberi kabar gembira kepada seseorang yang mencintai surah Al-Ikhlas. Jadi ada orang setiap kali sholat itu selalu membaca seusifatnya surah Al-Ikhlas di awalnya, kemudian disambung dengan surat lain. Umpamanya sholat maghrib, selesai Fatihah dia baca Al-Ikhlas. Setelah Al-Ikhlas lalu disambung dengan surah yang lain. Begitu terus. Dilaporkan oleh sahabat lain. Oleh Nabi SAW ditanya, kenapa kamu selalu membaca surah Al-Ikhlas di setiap sholat? Dan ini termasuk sunnah. Bukankah itu perbuatan sahabat yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW? Apakah ini bid'ah? Ya, ini perbuatan sahabat tapi diketahui oleh Nabi dan dibiarkan bahkan dipuji. Ini sunnah, namanya sunnah apa? Taqririyah. Sunnah itu kan ada 3. Qauliyah berupa ucapan Nabi SAW.
fi'liyah berupa perbuatan beliau dan taqririyah. Taqririyah itu perbuatan sahabat diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibiarkan. Berarti setuju, berarti benar, itu sunnah, bukan bid'ah. Jangan sampai para sahabat juga melakukan kebidahan, katakan gitu ya. Dan oleh Nabi dibiarkan. Berarti bukan bid'ah, itu mah apa? Sunnah taqririyah. Ada seorang sahabat begitu ruku sami Allah liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan dan seterusnya. Itu para malaikat berebut mencatatkan. Nabi tidak mengajarkan. Tuh sahabat juga berbuat kebidahan. Kata dia begitu. Itu bukan bidah, tapi apa? Sunnah taqririyah, oleh Nabi dipuji. Berarti kita juga boleh. Kalau kita mah dari mana tahu bahwa Nabi membolehkan? Ada enggak sahabat yang mengatakan sesuatu oleh Nabi ditegur salah? Ada banyak. Seperti seorang berkata, Masya Allah wa syi'ta. Terserah Allah dan terserah engkau ya Rasulullah, gitu. Tidak dibiarkan, langsung ditegur. La taqul Masya Allah wa syi'ta, walakin qul Masya Allah wahda. Nggak boleh kamu katakan Masya Allah wa syi'ta, nggak boleh. Ditegur tuh. Jadi kalau ada ucapan perbuatan sahabat yang salah dan keliru, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ditegur, dibiarkan, bahkan dipuji, ya berarti itu benar sunnah. Jadi sahabat ada yang berkata atau berperilaku di zaman Nabi, oleh Nabi ditegur keras. Ada seorang sahabat, senior ini, di tangannya memakai cincin tuh dari emas. Langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dicabut, dibanting. Kerasnya itu, keras. Sambil berkata, kenapa aku melihat salah seorang di antara kalian menyimpan api neraka di tangannya, sambil dibanting. Sampai para sahabat kasihan kepada sahabat ini. Khudh wantafi bihi. Para sahabat itu mengatakan, ambil, manfaatkan, jual atau kasih ke istrimu atau jual, kan bisa ya. Apa kata orang itu? Demi Allah, aku tidak akan pernah mengambil sesuatu yang sudah dibanting oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perbuatan sahabat atau ucapan di hadapan Nabi ditegur. Tidak semuanya dibiarkan. Kalau ditegur berarti salah, keliru. Kalau dibiarkan apalagi dipuji, berarti bagus, itu sunnah. Makanya perbuatan sahabat yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi kemudian dibiarkan oleh Nabi, bahkan dipuji, itu sunnah. Nggak boleh dijadikan dalil, berarti kita juga boleh bikin-bikin sesuatu yang kita anggap bagus. Nggak bisa. Dari mana yang kita katakan itu dianggapnya bagus? Sahabat tadi menyatakan Masya Allah wa syi'ta. Menurut dia bagus, tapi menurut Nabi salah ya. Nah, demikian pula hal ini. Nabi SAW bertanya kepada sahabat, apa yang membuat kamu begitu? Selalu membaca surah apa? Membaca surah Al-Ikhlas di setiap rakaat salat sebelum membaca surah yang lain, surah Fatihah. Dia bilang, inni uhibbuha li'annaha sifatur rahman. Karena aku cinta kepada surat ini. Karena surat ini menjelaskan tentang sifat Ar-Rahman, sifat Allah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat ini yang memasukkan kamu ke dalam surga. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, yang beliau jelaskan atau riwayatkan secara mu'allaq. Mu'allaq itu terputus sanadnya di awal sanad. Kalau di akhir sanad namanya mursal.
Dan dalam kitab Sahih Bukhari banyak hadis yang mu'allaq kok. Tapi ada yang mewassalkan, menyambungkan dari jalur periwayatan yang lain. Seperti hadis ini, Imam Ahmad mewassalkan hadis ini di dalam kitab musnadnya. Wassal itu menyebut, kalau Imam Bukhari ada beberapa rawi yang tidak disebut. Disebutnya mu'allaq. Tapi ternyata kenapa tidak disebut, memandang tidak perlu, karena sudah jelas orang tahu. Imam yang lain seperti Imam Ahmad menjelaskan sanadnya secara lengkap, secara mausul. Mausul itu nyambung. Hadis ini juga riwayat Imam At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Abu Ya'la, Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan. Nah, jadi lihat bahwa Nabi SAW menjelaskan kecintaan orang itu kepada Al-Ikhlas yang memasukkan dia ke dalam surga. Dalam lafaz lain, Nabi SAW menyatakan, akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Beritahukan kepada dia, Allah mencintai dia. Fadalla ala anna man ahabba sifatillah wa ahabbahu Allah wa adkhalahul jannah. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mencintai sifat-sifat Allah, Allah akan mencintai dia dan akan memasukkan ke dalam surga. Inilah sikap Ahlus Sunnah. Adapun Jahmiyah, Jahmiyah ini pengikut seseorang namanya Jaham bin Safwan, la'anahullah. Prinsip atau akidah si Jaham ini mengingkari sifat-sifat Allah. Allah enggak punya sifat. Yang menetapkan otak, tujuannya bagus. Apa tujuannya? Ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Makanya semua sifat Allah diingkari. Karena kalau Allah punya sifat kayak makhluk gitu. Allah mendengar, Allah melihat, makhluk mendengar, melihat. Allah berbicara, makhluk berbicara. Dan seterusnya. Itu sama dengan makhluk dong. Maka diingkari dengan otak tuh. Akibatnya apa? Ayat-ayat tentang sifat Allah mendengar, Allah melihat, Allah berbicara diingkari itu. Jahmiyah semuanya, semua sifat Allah. Dan ini diikuti oleh kalangan Mu'tazilah. Dan diikuti dalam sebagian sifat oleh Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Sifat Allah bertangan, berwajah, berkaki, istiwa, ditolak hanya dengan otak, dengan akal. Padahal prinsipnya sama dengan Allah mendengar, Allah melihat, makhluk mendengar, Allah makhluk melihat. Kenapa tidak diingkari itu Allah mendengar, Allah melihat? Mereka akan bilang, oh cara melihat Allah dan mendengar Allah berbeda dengan cara melihat makhluk dan cara mendengar makhluk. Istiwa juga begitu, wajah juga begitu, tangan juga begitu, berbeda, kan sama prinsipnya ya. Kenapa ini ditetapkan, itu ditolak? Kalau Jahmiyah ditolak semuanya. Dengan catatan apa? Dengan pertimbangan biar nggak serupa dengan makhluk. Tujuannya bagus, caranya salah. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuannya baik, caranya harus baik. Tujuannya mensucikan Allah, jangan dengan mengingkari ayat Allah dong. Coba balikan, kalau umpamanya Allah mendengar, Allah melihat, dianggap sama dengan makhluk, lalu dia tolak, Allah enggak mendengar, Allah enggak melihat. Apa enggak sama dengan makhluk? Ada makhluk yang tidak mendengar, tidak melihat? Banyak. Oh, Allah enggak bertangan, kalau bertangan sama dengan makhluk. Balikan, kalau enggak bertangan, apa tidak sama dengan makhluk? Ada makhluk yang tak bertangan? Banyak. Ular, ulet, ikan, kaki 1000. Kakinya aja banyak, tangannya nggak punya. Jadi serupa dengan makhluk yang bahkan lebih hina. Ada yang mengingkari, oh
Kalangan salafin katanya meyakini Allah itu punya tangan, punya seolah-olah Allah itu punya anggota badan. Dan itu sama dengan makhluk. Balikan. Kalau Allah dianggap nggak punya anggota badan, apa nggak sama dengan makhluk? Kan berbalik kepada dirinya sendiri. Oh, kalau gitu Allah punya bentuk seperti makhluk. Balikan. Kalau Allah nggak punya bentuk, apa nggak menyerupai makhluk? Ada nggak makhluk yang tak berbentuk? Banyak. Asap. Gimana bentuk asap? Udara, air, itu gimana bentuknya? Gas. Gas saja beragam tuh. Ada oksigen, ada karbon, ada nitrogen, ada hidrogen. Itu kan bentuk-bentuk gas. Berbentuk nggak? Jadi tanpa disadari penetapan mereka tentang sifat Allah dengan akal berbalik kepada dirinya sendiri. Bukan begitu cara mengimani, memahami sifat Allah. Keliru besar. Nah, si Jahmiyah kayak begitu. Disebut Jahmiyah itu asyaddun nas nafratan tanfiran an sifatihi wa nu'uti kamalihi. Jahmiyah itu manusia yang paling menjauh mengingkari sifat-sifat Allah dan kesempurnaan dari sifat-sifat Allah. Mereka mengingkari sifat Allah. Dan mereka itu mencela, menghinakan orang yang menyebut sifat Allah, membaca, mengumpulkan sifat Allah dan memperhatikan sifat Allah. Dicela, ngapain dibahas Allah nggak punya sifat, gitu katanya. Oleh karena itulah maka kemarahan para ulama, celaan para ulama kepada Jahmiyah itu terungkap melalui lisan setiap ulama Islam di setiap tempat. Allah lebih murka lagi, lebih benci lagi kepada mereka, jazaa'a wifaqa, balasan yang setimpal dengan mereka. Nah, jadi poin yang ke-63 dari keutamaan ilmu adalah orang yang mempelajari ilmu itu dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Dipuji itu orang-orang yang datang hadir, disebut namanya. Nama antum ini, nama kita ini disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat. Itulah salawat Allah kepada hamba. Dan hamba yang dapat salawat salah satunya adalah orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu, yang mengajar ataupun yang belajarnya.